Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau ke Majalengka bersama Ketum LSM Kampak Mas RI Bapak Macindi Pradita 26 Juli 2023. Oke, sambil menikmati perjalanan, gue pengen tanya-tanya sedikit tentang Ketum nih ya kan. Mungkin kalian juga pengen tahu ya kan, info-info sedikit gitu tentang Ketum LSM Kampak Mas RI. Mungkin sedikit ngebahas tentang politik yang lagi pesta politik saat ini ya kan. Ini kan Ketum diusung nih ya sama anggota gitu kan, untuk merayakan pesta politik ini nih. Jadi Dapil 9 ya, untuk caleg dari Partai P3. Tanggapannya gimana nih dari Ketum? Ya. Sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan ke saudara-saudara, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mengusung dan mengusulkan saya untuk ikut mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan P3, salah satu partai tertua di Indonesia, di Dapil 9 DKI Jakarta, yaitu Cengkareng, Kalideres, dan juga Tambora. Dari awal saya sudah bilang sama rekan-rekan kalau semuanya saya sudah tidak ada sebenarnya keinginan untuk urusan-urusan dunia yang mungkin hanya sesaat ya. Tapi karena rekan-rekan mengusulkan, yang saya hargai, ya saya anggap ini adalah ketetapan dari Allah yang harus saya jalani selama saya masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Ya, untuk masalah lulus atau tidak lulus menjadi anggota legislatif di 2024 nanti, saya sudah beritahu kepada teman-teman, saudara-saudara kita ini ya, saya akan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Ketetapan Allah untuk lulus atau tidak lulus, saya akan selalu bersyukur, alhamdulillah, karena saya meyakini ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk segalanya. Nah, juga untuk rekan-rekan, bagi para, sedikit masukan bagi para caleg-caleg dari partai manapun, mungkin saya hanya sekedar sedikit memberikan masukan agar jangan terfokus untuk proses bagaimana mendulang suara dari saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia. Jangan terfokus untuk bagaimana caranya untuk menang, sehingga melupakan dan juga mengebelakangkan visi dan misi serta tujuan setelah terpilih menjadi anggota legislatif sebagai wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan rakyat yang memilih kita sebagai anggota legislatif kelak. Saran dari saya untuk warga negara Indonesia, seluruh saudara-saudara saya, seluruh rakyat Indonesia, agar jangan sampai menggunakan hak pilihnya karena bujukan atau rayuan dari para kader, simpatisan dan relawan-relawan yang memiliki kepentingan tertentu. Tetapi gunakanlah hati nurani kalian agar bisa tepat untuk memilih calon wakil-wakil
dari suara yang kalian berikan, yang mana bisa memikirkan dan juga mengedepankan kepentingan saudara-saudara semua di kemudian hari. Mungkin itu saran dari saya. Karena kalau saya bicara mungkin terlalu jauh, nanti mungkin akan ada yang merasa tersinggung. Saya ucapkan mohon maaf ya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkataan saya ini tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun, siapapun. Karena ini memang murni keluar dari hati nurani saya untuk kemajuan bangsa dan negara ini, dengan memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang baik, yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, dan juga agar para pemilih, saudara-saudara kita di seluruh tanah air yang memilih dan memberikan hak suaranya agar menjadi pemilih yang cerdas. Jangan sampai memilih karena terbujuk rayu oleh uang yang tidak seberapa atau mungkin sembako. Pilihlah dari ketulusan hati yang akan dirasakan oleh getaran-getaran hati saudara-saudara sekalian. Jangan terbujuk dengan money politik dan juga yang lainnya, janji-janji manis. Mungkin itu saja sedikit masukan dari saya ya di sela-sela perjalanan kita ini. Salam sehat dan juga tetap menanamkan rasa peduli kepada negara kita ini dan perkembangan negara kita. Dan juga saya tekankan untuk saudara-saudara saya agar jangan memilih atau mencoblos saya, khususnya di wilayah Dapil 9, wilayah Cengkareng, Kalideres dan Tambora. Saya mohon jangan pernah mencoblos saya apabila dari saudara-saudara sekalian mengharapkan sesuatu seperti sembako atau mungkin uang atau janji-janji yang saya keluarkan yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Senang dengan janji-janji manis, jangan pilih saya. Kalau dari Ketum sendiri langkah-langkah untuk mencari suara gitu gimana? Nggak ada. Apa saya harus cari suara? Biarkan Allah yang gerakkan hati saudara-saudara kita yang ada di wilayah Dapil 9. Mereka mau pilih saya, alhamdulillah. Tidak pilih saya juga alhamdulillah, nggak masalah. Nanti saya bilang saya menang atau kalah, alhamdulillah. Itu ketetapan Allah, semua yang terbaik. Makanya saya bilang jangan pernah coblos saya kalau semua mengharapkan sembako, mengharapkan uang ataupun serangan pajak. Karena saya memang demi Allah, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Tidak ada ibaratnya finansial untuk melakukan penyuapan, tidak ada. Walaupun ada pun tidak akan saya lakukan. Karena saya sangat-sangat menghargai suara dari saudara-saudara saya, khususnya ada wilayah di Dapil 9 dan seluruh tanah air ini. Jadilah pemilih yang cerdas. Gunakan hati kalian untuk memilih calon pemimpin dan wakil-wakil kalian di gedung DPR RI maupun di gedung-gedung DPRD yang bisa amanah dan menjalankan semuanya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh agama, aturan agama diatur oleh Allah, insya Allah. Dan lihat ketika pola makan
dari bentar ya. Pakai bayar Alhamdulillah masih ada. 269. Mungkin banyak yang bertanya kenapa kok saya bawa mobil sendiri. Orang saya masih dikasih sehat sama Allah, masih dikasih bisa bawa mobil. Alhamdulillah. Kenapa harus manja-manja dibawain sama anggota? Ya, Sekjen juga bisa bawain mobil ini, tapi jangan. Biarkan Sekjen santai-santai. Saya alhamdulillah masih dikasih kekuatan, dikasih kesehatan sama Allah, masih bisa bawa mobil, digerakkan sama Allah. Ini semua Allah yang gerakan. Kalau misalnya nih seandainya jadi apa gimana gitu kan, visi misi dari ketum gimana visi misinya? Sampai kata jadi ya. Iya. Sampai kata jadi ya. Sampai kata jadi. Ya. Makanya saya kalau ditanya visi misinya apa visi misinya? Saya kembali tanya. Bagaimana saya bisa bicarakan untuk visi dan misi? Keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari saudara-saudara kita, itulah yang akan dikedepankan. Dan saya akan membuka ruang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada seluruh warga di dapil pilihan kita ini. Saya akan membuka seluas-luasnya apa masukan dari saudara-saudara kita, warga-warga di sana, baik mungkin secara online atau mungkin silakan langsung datang ke kediaman, saya akan terima. Sekjen tahu kita tidak pernah, saya sampai saat ini pun tidak pernah yang namanya menutup rumah. Siapapun mau bertamu ke rumah saya akan terima. Tidak ada dibeda-bedakan, tidak ada saya akan sok sibuk mandi. Sampai detik ini pun siapa yang menghubungi saya, menelpon saya, WA saya, pasti saya akan balas. Kalau misalnya nih seandainya jadi apa gimana gitu kan, visi misi dari ketum gimana? Jadi itu saya tidak mau kalau ditanya mungkin ya visi misi seperti apa. Oh saya akan begini, saya akan bangun ini, saya akan bikin jalanan lancar, begini begitu. Itu sudah berjanji, bukan berjanji kepada diri sendiri, tetapi Allah mendengar. Ketika janji yang kita ucapkan tidak bisa kita jalankan, ingat bertanggung jawabannya bukan hanya di dunia, akhirat nanti kita akan bertanggung jawabkan. Maka dari itu, saya kalau ditanya apa janjinya, apa keluhan dari saudara-saudara yang ada di wilayah dapil kita, itu yang akan menjadi visi dan misi kita. Masukan-masukan itulah yang akan menjadi bahan yang untuk kita perjuangkan di kemudian hari secara maksimal. Saya akan perjuangkan, karena itulah yang menurut saya aman. Karena ketika saya berjanji saat ini tiba-tiba saya tidak tepati, Masya Allah, pertanggungjawabannya saya tidak berani. Gitu. Tapi apapun keluhan dari saudara-saudara kita nanti, insya Allah kita akan perjuangkan semaksimal mungkin. Dan itu dia, saya bukannya saya mempromosikan diri saya, tapi insya Allah mungkin Sekjen juga tahu apa yang diberikan sama Allah di dalam perjalanan kehidupan ini, itu adalah satu amanah yang Allah tetapkan untuk saya. Dan insya Allah saya anggap semua amanah yang diberikan itu adalah ketetapan Allah dan amanah dari Allah. Saya akan jalankan sebaik-baiknya amanah itu. Apa yang Allah perintahkan, kita jalankan sesuai dengan amanah, insya Allah. Kita selamat dunia akhirat, bukan hanya untuk dunia saja. Emang ada jaminan ketika saya lulus jadi anggota legislatif atau DPRD, DPR RI, atau saya menjabat apapun, apakah ada jaminan yang menjabat itu akan didahulukan masuk surganya? Kan tidak. Ya, jadi bukan itu tujuan utama saya. Tapi ini ketetapan Allah, saya harus menjalani. Ya insya Allah saya akan jalani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, amin. Ingat ya, jangan coblos dan pilih saya, khususnya di Dapil 9, apabila kalian berharap sembako, uang, atau janji-janji manis, jangan pernah coblos saya. Itu aja. Tuh ingat, selalu ingat tuh. Oh ya, mau sekedar info nih dikit nih. Ini sekarang tanggal 26 Juli. Nah, besok tanggal 27 Juli nih, ketum kita nih mau ulang tahun nih. Waduh. Jadi, saya sendiri aja lupa. Saya sendiri lupa besok
milad apa ya, maaf nih ya, bukannya saya anti untuk yang namanya ulang tahun tidak. Dulu mungkin masih belum paham, mungkin belum diberikan pemahaman, mungkin kita masih merayakan itu, anak-anak saya pun mungkin masih dirayakan. Saya tidak melarang untuk yang merayakan, dan bagi yang merayakan pun juga saya tidak mau menganjurkan. Tapi alhamdulillah ketika saya sudah mungkin Allah bukakan sedikit akal saya sedikit. Nah, di sini saya alhamdulillah ini sekjen bertanya, makanya saya menjawab, insya Allah bisa menjadi ilmu juga buat semua. Coba bayangkan apabila Allah membukakan rahasia umur manusia. Seandai kata Allah bukakan rahasia umur manusia. Contoh, mungkin usia saya ini 50 tahun lewat 1 jam, itu batas usia saya. Contoh ya, ketika saya masuk ke usia 50 tahun, berarti waktu hidup saya hanya 1 jam lagi di dunia ini. Kira-kira keluarga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya semua, istri saya, anak saya, apakah di usia saya yang ke-50 tahun akan merayakan pesta ulang tahun? Kalau memang Allah sudah bukakan rahasia umur, saya hanya batas umur saya hanya 50 tahun lebih 1 jam. Berarti setelah dirayakan saya mati. Apa yang dirayakan? Itu menurut pemikiran saya. Makanya alhamdulillah Allah menutup rahasia umur manusia agar manusia itu bersiap-siap. Jangan ibaratnya bersantai-santai di dunia ini. Siap-siap karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Jadi masih mau mengucapkan selamat ulang tahun tidak masalah. Barak bil umri kotum, oh silakan. Tapi ya mungkin itulah sekedar masukan dari saya. Seandainya kata itu terjadi kepada saudara-saudara kita, saya balik, mereka sudah tahu, mungkin divonis sama dokter, usia kamu mungkin tinggal 1 tahun lagi, 1 tahun ya, mungkin setelah kamu ulang tahun nanti ya paling sebulan lagi lah, injury time itu dari Allah. Divonis itu berdasarkan kesehatan, mungkin dari dokter spesialis ahli mungkin. Saya yakin kamu mendekati ulang tahun bukannya merayakan, mau nangis kamu kali itu. Nah jadi kenapa manusia ini malam merayakan ya itu hak mereka lah, silakan. Kadang itulah manusia ya, menganggap dunia ini segalanya. Sedangkan mungkin pernah mendengar kisah yang mengatakan bahwa dunia ini tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Nah, coba bayangin, sebelah doang, karena nggak ada harganya dunia ini. Tapi manusia berlomba-lomba mencari dunia sampai lupa nikmat yang udah Allah kasih. Sekarang gini deh, saya ada sedikit contoh udah buat sekjen nih. Sekjen, apa yang kurang disyukuri dari dunia ini? Masya Allah, cari-cari lagi nikmat dari Allah udah luar biasa. Sekjen kira-kira kalau disuruh nih, napas kita ini kan gratis ya. Saya minta sekjen kalau disuruh bayar nih 1 miliar untuk bisa napas 1 jam, bayar napas ini 1 jam 1 miliar, mau nggak? Nggak mahal lah. Walaupun sekjen punya duit banyak, mau nggak? Mau. Hah? Bayar buat napas gitu 1 miliar 1 jam, pakai oksigen apa gimana gitu, mau nggak? Mahal ya? Mahal banget itu. Mahal ya. Nah, sekarang saya balik, saya kasih 1 miliar tahan apa 1 jam, mau? Nggak bisa juga kan, nggak bakal sanggup. Nah makanya sudah Allah udah kasih kekayaan kita luar biasa, Masya Allah. Kita napas berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun gratis ya. Tapi yang kita uber ciptaannya Allah terus dunia ini, sampai yang menciptakannya kita malah lupakan. Itu kan ya, memang seperti itu nafsu, memang seperti itu togut iblis yang ada di dalam diri kita, selalu
kebesaran-kebesaran Allah, selalu menutup nama Allah di dalam hati kita. Ya, jadi melebar kemana-mana saya bicara. Sudah. Silakan yang mengucapkan selamat ulang tahun, yang sudah mengucapkan barakallahu fikum buat saya. Ya terima kasih, tapi mungkin setelah melihat video ini untuk kedepannya saudara-saudara saya ini bisa sedikit lebih pintar lah itu. Dan jangan dipotong ya videonya ya. Kalau dipotong-potong artinya jadi berbeda, nanti tanggapan digoreng-goreng, nanti sayanya jadi masalah pembicaraan gitu. Insyaallah ini 1 jam lagi kita sampai. Alhamdulillah. Ya udah, mungkin nanti kita lanjut di sana lagi ya. Oke, kita udah sampai di kecamatan Kertajati. Aduh, oke guys, sekarang sudah arah pulang. Sekarang lagi di rest area Sumedang. Kita makan dulu ya kan. Di Cak Karito. Dia nge-vlog. Sampai di rumah lagi, gue udah lepas baju. Saking lemesnya lupa buat closingan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe Aji Bibit channel. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.